Halo rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati. Jumpa lagi dengan kami tim Probahasa Translation. Kali ini kami ingin berbagi tips tentang bagaimana menyetel Trados kita supaya fungsi SDL Trados untuk verifikasi dokumen itu bisa aktif dan bisa kita gunakan, sehingga kesalahan-kesalahan teknis seperti tanda baca yang salah, double space, atau juga spasi yang kurang itu juga bisa kita ketahui. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, tentu saja kesalahan-kesalahan kecil seperti itu sangatlah fatal bagi sebagian agensi terjemahan, atau bahkan bisa menggagalkan proyek kita terhadap sebuah agensi. Baiklah rekan-rekan penerjemah Indonesia, seperti yang kami alami baru-baru ini, bahwa setiap kali kami menerima sebuah paket SDL Trados maksud kami, ketika kami memverifikasi file setelah proses terjemahan selesai, ternyata tak ada satupun kesalahan yang kita dapati. Sebagai orang yang sangat sering menggunakan Trados, sebagai tim yang ya bisa dikatakan 90% menggunakan Trados, kami tentu saja curiga, dan ternyata ada hal yang perlu kita prateli atau tekutek supaya Trados yang kita miliki bisa berfungsi sepenuhnya. Baiklah rekan-rekan penerjemah Indonesia, ada sesuatu yang perlu kita setel sebelum kita menggunakan SDL Trados, sehingga kesalahan-kesalahan seperti yang kami sebutkan tadi tidak terjadi. Nah, bagaimanakah caranya? Oke, dalam proses terjemahan, tentu saja SDL Trados ini memiliki internal QA, di mana internal QA ini bisa kita manfaatkan untuk mengetahui di manakah kesalahan yang ada dalam terjemahan kita. Baiklah rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, tentu saja saya akan mengajak Anda semua ke salah satu proyek yang sudah kami siapkan sebagai contoh. Oke, di sini, kita buka di sini. Kita coba tes apa yang akan terjadi dengan hasil terjemahan yang kita buat ini ketika kita memverifikasinya apakah ada kesalahan dalam terjemahan ini. Bagaimana cara memverifikasi apakah dokumen ini sudah benar-benar terbebas dari kesalahan seperti tanda baca yang kurang, kelebihan spasi dan lain sebagainya. Ya, tentu saja caranya sangat mudah. Kita ke review, kemudian kita klik verify di sini, atau bisa juga klik atau tekan tombol F8. Oke, saya coba di sini. Nah, ketika saya klik verify document atau F8, maka tidak muncul atau dokumen ini tidak menunjukkan adanya sebuah kesalahan. Nah, kalau seperti ini Anda itu patut curiga. Jangan-jangan ada yang belum di setel dari SDL Trados ini. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia, baiklah, coba kita cek di sini di project settings, kita masuk ke verification, kemudian kita masuk ke QA checker, kita cek di sini. Oh, ternyata di sini tidak dicentang semuanya. Ini seharusnya dicentang, sehingga ketika dicentang akan menghasilkan QA yang benar-benar sesuai harapan. Kita centang semuanya. Oke, kita lanjut ke segments to exclude. Kita biarkan apa adanya. Kemudian kita masuk ke inconsistencies. Nah, ini semuanya juga belum dicentang. Kita centang semuanya, termasuk subnya. Oke, ini sebuah pilihan, biarkan saja. Punctuation juga kita klik, semuanya kita centang. Number juga kita centang semua, dan sisanya kita biarkan apa adanya. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia,
ketika menerjemahkan, jangan lupa kita mengecek apakah fitur verification ini sudah kita maksimalkan. Kenapa? Ketika kita tidak memaksimalkan, tentu saja di internal QA of Trados tidak akan bekerja seperti yang kita harapkan. Oke, kita coba di sini. Kita kembali lagi melakukan QA dengan ke review ini, kita klik verify atau kita langsung saja tekan tombol F8. Oke, nah di awal laporan tadi kita tahu bahwa tidak ada no errors found. Setelah kita setting ternyata kesalahannya banyak banget. Oke, kita cek satu-satu apakah ini benar-benar positif salah. Oke, kita anggap ini sudah benar, dan ini ya, kita simak di sini. Ternyata weak di sumbernya tidak ada tanda titik di sini, dan di sini ada. Maka ini adalah salah kita, bos. Oke, kemudian kita lari ke sini. Ya, ternyata juga sama. Di sini ada titik, ternyata di sini tidak ada titik. Kemudian kita ke bagian yang terakhir, kita cek lagi di sini ada titiknya dan di sini ada tidak ada titiknya. Kita tambahkan titik di sini. Kita verifikasi lagi dengan menekan tombol F8 di komputer kita. Nah, ternyata sekarang terjemahan kita sudah terbebas dari kesalahan teknis. Nah, rekan-rekan penerjemah Indonesia, beginilah yang harus kita lakukan saat kita menerjemahkan menggunakan STL Trados. Kita harus memastikan bahwa fungsi dari verification atau verifikasi file itu sudah kita maksimalkan. Nah, itu tadi adalah setelan atau settingan untuk satu file ini saja. Bagaimanakah untuk menyetel seluruh file yang kita masukkan nantinya akan tersetel otomatis menggunakan verification yang kita setel. Baiklah, kita masuk ke file sini, kita ke options, kita klik verification, kita klik UA checker. Di sini kita centang semua, termasuk sub-subnya. Kemudian di sini kita biarkan apa adanya. Ini juga kita centang semuanya. Oke, punctuation sama juga kita centang semuanya. Numbers juga kita centang semuanya, dan kita klik OK. Baiklah rekan-rekan penerjemah Indonesia yang kami hormati, begitulah kiranya ketika kita akan menerjemahkan, kita pastikan bahwa Trados kita sudah disetel atau sudah diatur sedemikian rupa sehingga kesalahan-kesalahan teknis yang tidak perlu bisa kita hindari. Rekan-rekan penerjemah Indonesia, demikian, sukses selalu buat Anda semua. Terima kasih.